Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Guru. Apa kabarmu, Sivia? Kabar saya baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya baik-baik saja. Baik, kali ini di dalam pelajaran geografi, kita akan membahas tentang materi penginderaan jauh. Baik, Bu. Jadi, apakah kamu sudah tahu tentang apa itu penginderaan jauh? Wah, apa itu, Bu? Saya belum tahu. Baik, akan Ibu jelaskan. Penginderaan jauh adalah ilmu atau seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah atau gejala, dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah atau gejala yang akan dikaji. Wah, jadi seperti itu. Jika kamu sudah mengerti, kamu bisa simpulkan apa itu penginderaan jauh, Sivia. Saya akan menyimpulkan bahwa penginderaan jauh merupakan upaya untuk memperoleh data dari jarak jauh dengan menggunakan peralatan tertentu. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Bagus, Sivia. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai citra dalam penginderaan jauh. Apakah Sivia tahu apa itu citra? Sepertinya saya pernah mendengar apa itu citra. Citra merupakan gambaran objek yang terlihat pada lensa kamera atau pada hasil cetakan. Betul sekali. Saya akan menambahkan lagi bahwa citra dibagi menjadi dua, yaitu citra digital dan citra visual. Citra digital atau data numerik dianalisis dengan menggunakan komputer, sedangkan data visual dianalisis dengan cara manual. Baik, Ibu akan menjelaskan lebih lengkapnya. Citra foto adalah gambaran yang dihasilkan dengan menggunakan sensor kamera. Sivia, coba jelaskan bahwa citra foto dapat dibedakan berdasarkan apa? Yang pertama, spektrum elektromagnetik yang digunakan. Berdasarkan spektrum elektromagnetik yang digunakan, citra dapat dibedakan atas foto ultraviolet, yaitu foto yang dibuat dengan menggunakan spektrum ultraviolet dekat dengan panjang gelombang 0,29 mikrometer. Yang kedua, foto ortokromatik, yaitu foto yang dibuat dengan menggunakan spektrum tampak dari saluran biru hingga sebagian hijau 0,4 sampai 0,56 mikrometer. Yang ketiga, foto pankromatik, yaitu foto dengan menggunakan spektrum tampak mata dari warna merah sampai ungu 0,4 sampai 0,7 mikrometer. Yang keempat, foto inframerah yang terdiri dari foto warna asli yang dibuat dengan menggunakan spektrum inframerah dekat sampai panjang gelombang 0,9 mikrometer hingga 1,2 mikrometer dan inframerah modifikasi dengan sebagian spektrum tampak pada saluran merah dan saluran hijau. Wah, bagus sekali penjelasanmu, Sivia. Sekarang Ibu akan menjelaskan yang kedua. Yang kedua ada sumbu kamera. Foto udara dapat dibedakan berdasarkan arah sumbu kamera ke permukaan bumi, yaitu yang pertama foto vertikal atau foto tegak, yaitu foto yang dibuat dengan sumbu kamera tegak lurus terhadap permukaan bumi. Yang kedua foto condong atau foto miring, yaitu foto yang dibuat dengan sumbu kamera menyudut terhadap garis tegak lurus ke permukaan bumi. Sudut ini pada umumnya sebesar 10 derajat atau lebih besar. Foto condong dibedakan menjadi dua. Yang pertama foto agak condong atau low oblique photograph, yaitu apabila cakrawala tidak tergambar pada foto. Yang kedua foto sangat condong atau high oblique photograph, yaitu apabila pada foto tampak cakrawalanya. Wah, bagus sekali penjelasannya. Saya akan menambahkan perbedaan yang ketiga. Yang ketiga ada warna yang digunakan. Berdasarkan warna yang digunakan, citra foto dapat dibedakan atas
Yang pertama ada foto berwarna semua atau false color. Warna citra pada foto tidak sama dengan warna aslinya. Misalnya pohon-pohon yang berwarna hijau dan banyak memantulkan spektrum inframerah pada foto tampak berwarna merah. Yang kedua, foto berwarna asli atau true color. Contohnya seperti foto pankromatik berwarna. Bagus sekali penjelasanmu, Sivia. Sekarang Ibu akan menjelaskan perbedaan yang terakhir, yaitu wahana yang digunakan. Berdasarkan wahana yang digunakan, ada dua jenis citra, yakni foto udara dan foto satelit atau orbital. Foto udara difoto melalui pesawat atau balon, sedangkan foto satelit atau orbital difoto melalui satelit. Jadi, demikianlah penjelasan mengenai perbedaan pada citra foto. Jadi, bagaimana Bu dengan citra non-foto? Citra non-foto adalah gambaran yang dihasilkan oleh sensor bukan kamera. Citra non-foto dibedakan atas. A. Spektrum elektromagnetik yang digunakan. Berdasarkan spektrum elektromagnetik yang digunakan dalam penginderaan, citra non-foto dibedakan atas. Pertama, citra inframerah termal, yaitu citra yang dibuat dengan spektrum inframerah termal. Penginderaan pada spektrum ini mendasarkan atas beda suhu objek dan daya pancarnya pada citra tercermin dengan beda rona atau beda warnanya. Citra radar dan gelombang mikro yaitu citra yang dibuat dengan spektrum gelombang mikro. Citra radar merupakan hasil penginderaan dengan sistem aktif yaitu dengan sumber tenaga buatan, sedang citra gelombang mikro dihasilkan dengan menggunakan sumber tenaga alamiah. Yang kedua, saya akan menjelaskan. Yang kedua, ada sensor yang digunakan. Berdasarkan sensor yang digunakan, citra non-foto terdiri dari yang pertama, citra tunggal, yakni citra yang dibuat dengan sensor tunggal, yang salurannya lebar. Yang kedua, citra multispektral, yaitu citra yang dibuat dengan sensor jamak, tetapi salurannya sempit, yang terdiri dari citra RBV atau Return Beam Vidicon, atau sensornya berupa kamera yang hasilnya tidak dalam bentuk foto karena detektornya bukan film dan prosesnya non-fotografik. Yang kedua, citra MSS atau Multispectral Scanner. Sensornya dapat menggunakan spektrum tampak maupun spektrum inframerah termal. Citra ini dapat dibuat dari pesawat udara. Good job, Sivia. Kamu memang anak pintar. Ibu akan menjelaskan bagian yang ketiga, yaitu wahana yang digunakan. Berdasarkan wahana yang digunakan, citra non-foto dibagi atas. Yang pertama, citra dirgantara atau airborne image, yaitu citra yang dibuat dengan wahana yang beroperasi di udara. Contohnya seperti citra inframerah termal, citra radar, dan citra MSS. Citra dirgantara ini jarang digunakan. Yang kedua, citra satelit atau spaceborne image, yaitu citra yang dibuat dari antariksa atau angkasa luar. Citra ini dibedakan lagi atas penggunaannya, yakni A. Citra satelit untuk penginderaan planet. Contohnya citra satelit Viking dari Amerika Serikat, citra satelit Venera dari Rusia. B. Citra satelit untuk penginderaan cuaca. Contohnya NOAA dari Amerika Serikat dan citra meteor dari Rusia. C. Citra satelit untuk penginderaan sumber daya bumi. Contohnya citra Landsat dari Amerika Serikat, citra Soyuz dari Rusia, dan citra Spot dari Prancis. D. Citra satelit untuk penginderaan laut. Contohnya adalah citra Seasat dari Amerika Serikat dan citra MOS dari Jepang. Demikian penjelasan tentang perbedaan citra non-foto. Sivia, apakah kamu tahu mengenai pemanfaatan penginderaan jauh? Jika kamu tahu, coba jelaskan kepada Ibu. Baik Bu, saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan penginderaan jauh berdasarkan apa yang saya ketahui. Di bidang kelautan, yang pertama untuk pengamatan sifat fisis air, yang kedua pengamatan pasang surut air laut dan gelombang laut, yang ketiga pemanfaatan perubahan pantai, abrasi, sedimentasi, dan lain-lain. Di bidang ruang angkasa, yaitu untuk penelitian tentang planet-planet seperti Jupiter,
Mars, dan lain-lain. Yang kedua, pengamatan benda-benda angkasa dan lain-lain. Di bidang hidrologi, yaitu untuk pengamatan DAS. Yang kedua, untuk pengamatan luas daerah dan intensitas banjir. Yang ketiga, pemetaan pola aliran sungai. Dan yang keempat, studi sedimentasi sungai. Di bidang klimatologi, yaitu untuk pengamatan iklim suatu daerah, analisis cuaca, dan yang terakhir, pemetaan iklim dan perubahannya. Di bidang sumber daya bumi dan lingkungan, yang pertama, untuk pemetaan penggunaan lahan. Yang kedua, mengumpulkan data kerusakan lingkungan karena berbagai sebab. Yang ketiga, mendeteksi lahan kritis. Yang keempat, pemantauan distribusi sumber daya alam. Yang kelima, pemetaan untuk keperluan Hamkamnas. Dan yang keenam, perencanaan pembangunan wilayah. Pintar sekali, Sivia. Ibu bangga padamu. Baik, yang terakhir untuk hari ini Ibu akan menambahkan manfaat penginderaan jauh. 1. Melalui penggunaan citra akan diperoleh gambaran objek permukaan bumi dengan wujud dan posisi yang mirip dengan kenyataannya, relatif lengkap, dan dapat melihat wilayah yang luas. 2. Dengan adanya teknologi, objek yang terekam dalam foto udara memiliki 3 dimensi. 3. Melalui citra udara, dapat diketahui gejala atau kenampakan di permukaan bumi seperti kandungan sumber daya mineral suatu daerah, jenis batuan, dan lain-lain dengan cepat, yaitu melalui citra yang menggunakan sinar inframerah. 4. Citra dapat dengan cepat menggambarkan objek yang sangat sulit dijangkau oleh pengamatan langsung. Contohnya, satu lembar foto udara meliputi 132 km direkam dalam waktu kurang 1 detik. 5. Dapat menggambarkan atau memetakan daerah bencana alam dalam waktu yang cepat seperti daerah yang terkena gempa, wilayah banjir, dan sebagainya. Yang terakhir, melalui penginderaan jauh dapat diperoleh data atau informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Demikian yang bisa Ibu jelaskan terkait materi hari ini. Terima kasih telah mengikuti kelas Ibu hari ini. Terima kasih, Ibu telah menjelaskan terkait materi yang lengkap, sehingga saya menjadi mengetahui apa itu penginderaan jauh. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Dadah. Sama-sama, Nak.